Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menarik, yaitu firman ketiga dari Keluaran 20 ayat 7. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Benar ya Tuhan, nama-Mu indah dan ajaib dan perkasa. Namun terkadang nama yang indah, yang perkasa, yang mulia itu digunakan secara sembarangan. Sebab itu ya Tuhan, biarlah Engkau berbelas kasihan untuk datang menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada setiap kami, sehingga kebenaran firman Tuhan itu boleh betul-betul menjamah, mengubahkan, dan menuntun kami untuk dapat hidup, memancarkan nama-Mu yang indah, yang ajaib, mulia, dan perkasa. Urapi hamba-Mu yang berdosa ini, biarlah melalui mulut orang berdosa, Roh Kudus berkata-kata menyampaikan isi hati-Mu, sehingga setiap daripada kita tidak pulang dengan sia-sia, tetapi pulang dengan penuh pengharapan, sukacita, dan firman yang hidup itu. Berbicaralah sebab kami telah siap mendengarkan. Amin. Selamat siang Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini, maupun juga yang mengikuti dengan kita bersama-sama melalui channel YouTube Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Shalom. Saya senang sekali untuk bisa membagikan satu rangkaian dari khotbah series, dan kita sudah sampai kepada firman yang ketiga. Siapa yang tidak kenal dengan Musa? Musa adalah tokoh yang besar, yang bukan hanya orang Kristen, bahkan juga agama Yahudi dan agama Islam juga memahami dan mengenal tokoh Musa. Musa adalah tokoh yang besar karena dia menyertai atau membimbing atau dipakai Tuhan untuk mengeluarkan bangsa yang besar juga dari tanah perbudakan. Di tengah perjalanan, Tuhan memberikan sesuatu kepada Musa di Gunung Sinai. Apa itu? 2 buah loh. Ada apa di 2 buah batu loh itu? 10 hukum. Ini menandakan bahwa Bapak Ibu rajin sekolah minggu dan membaca Alkitab, mendengarkan firman. Tetapi kenapa kita langsung sekejap mata, sepintas mengatakan 10 hukum? Kenapa disebut hukum? Karena tertulis, baik, terima kasih jawabannya Lause. Kenapa hukum? Karena apakah ada beberapa peraturan-peraturan? Ada larangan-larangan, sehingga itu disebut hukum. Menarik sekali, tema hari ini saya pakai kata firman, dan bukan hukum. Firman ketiga, saya mengubah tema, bukan mengubah firmannya, mengubah temanya, tidak berdasarkan semberaut, tetapi saya punya minimal 2 argumen yang saya nyatakan saat ini, dan nanti kita melihat satu poin yang penting di dalam perjalanan khotbah kita nanti. Kalau kita melihat Alkitab kita akan menemukan kata bahasa aslinya dafar. Dafar itu diterjemahkan sebagai kata. Kata itu sinonim juga dengan kata firman. Firman kata. Jadi secara terminologi, dafar itu adalah kata, firman, bukan hukum. Kita bisa perhatikan di Keluaran 20 ayat 1. Tidak hanya di situ, di sepanjang perjanjian lama, tidak pernah mengungkapkan atau menggunakan frasa ke-10 hukum. Seperti yang tadi ada jawaban dari jemaat. Tetapi menggunakan ke-10 firman, dekalog bahasa lainnya. Itu bisa kita lihat, bandingkan dengan Ulangan 4 ayat 13. Jadi itu sebabnya saya tidak menggunakan kata hukum,
Karena hukum punya konotasi yang lain dan berbeda dengan firman. Dan kita akan melihatnya secara lebih detail ke depannya. Kita sudah tahu bahwa ini adalah firman, ke-10 firman, bukan hukum. Dan kita akan melihat secara besar, tapi sebelumnya saya mau kita mengingat masa kecil kita. Kita pernah kecil dan masa kecil adalah masa yang menyenangkan, bukan? Karena kita bermain, dan bermain. Bermain adalah sesuatu yang menyenangkan. Dan kadangkala, entah siapa di sini atau mungkin pernah sekali, 2 kali, kita bermainnya itu bukan sekedar main mobil-mobilan, bukan hanya bermain masak-masakan, tetapi kadangkala kita bermain dengan menyebut nama orang tua teman kita. Ada yang sudah ketawa, mengingat masa lalunya. Jadi kita kadangkala waktu kecil suka, orang Ambon bilang baterek, jail, bercanda dengan menyebut nama orang tua teman lain. Atau mungkin ada yang tidak pernah mengalami itu tetapi menjadi pelaku ataupun korban, entah salah satu atau dua-duanya. Tetapi perlu dipikirkan, kok mengapa kita bisa marah? Kok kenapa kita bisa tidak suka? Kok kenapa kita bisa cemburu atau mengalami perasaan-perasaan tidak enak ketika nama orang tua kita disebut-sebut sebagai candaan? Atau lebih jauh lagi, kalau tidak pernah mengalami hal itu, bagaimana dengan situasi ketika nama kita dipakai untuk bahan ejekan, candaan? Atau dikaitkan dengan sengketa, problem, apalagi dengan judul, pinjol. Kita bisa naik darah, kita langsung tidak suka, kita bisa melempar apa yang bisa kita lempar, baik itu perkataan, benda, atau apapun. Bagus kalau uang, saya bisa tangkap. Bercanda. Jadi, mengapa sampai kita bisa melibatkan emosi-emosi baik itu marah, kecewa, tidak suka, dan bisa menangis dengan hanya menyebut nama orang tua atau menyebut nama dirimu. Karena pada umumnya kita tahu bahwa nama kita adalah representasi dari kita, perwakilan kita, bagian dari kita, dan adalah diri kita. Itu sebabnya nama kita tidak mau dikaitkan dengan hal yang buruk, sengketa, dan problem. Nama kita tidak mau dicoreng nama baiknya, betul? Tapi sebaliknya kalau kita dipuji-puji, nama kita disebut-sebut oleh petinggi atau bos atau orang kaya atau apa, wow. Ekspresi kita akan senang, sukacita. Kita akan posting, kita akan bagikan ke orang lain bahwa aku disebut-sebut. Bagaimana dengan nama Tuhan? Mari kita bersama-sama membaca Keluaran 20 ayat 7. Keluaran 20 ayat 7, LAI berikan judul ke-10 firman. Demikian firman Tuhan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan hidup di dalam firman. Amin. Kita sudah tahu bahwa yang kita baca adalah bagian dari ke-10 firman, khususnya firman yang ketiga. Dan firman tersebut adalah bagian dari perjanjian atau istilahnya covenant. Perjanjian yang Allah buat bersama dengan Musa dan umatnya pada saat itu. Formula atau unsur-unsur dari perjanjian tersebut itu adalah unsur-unsur yang bisa kita temukan juga yang kadangkala dipakai oleh bangsa-bangsa lain atau orang-orang lain ketika membuat perjanjian. Karena perjanjian tersebut lazim, biasa, familiar, digunakan, dipakai dalam konteks yang disebut sebagai Timur Dekat kuno. Jadi kalau kita memperhatikan
ada aspek di mana Tuhan memperkenalkan dirinya, kemudian dia menggambarkan hubungan masa lalunya dengan umatnya. Makanya kalau kita perhatikan, baca, nanti ada Allah memperkenalkan dirinya, akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan engkau dari tanah perbudakan. Dia memperkenalkan dirinya, dia memperkenalkan apa yang sudah dia lakukan terhadap mereka. Dan kemudian ada aspek yang lain, yaitu menguraikan kewajiban mereka kepada Tuhan atau kepada yang pembuat janji. Dan ke-10 firman ini adalah bagian dari kewajiban itu yang harus dilakukan oleh umatnya. Dan bagian terakhir ditutup dengan konsekuensi dari ketaatan maupun ketidaktaatan. Makanya itu kita tahu bagian terakhir itu ada berkat dan kutuk. Dan yang bagian terfavorit kita adalah kita bukanlah ekor tetapi kepala. Itu bagian dari berkat. Ketika kita melakukan apa yang kita janjikan atau covenant yang kita sudah adakan dengan Tuhan. Ini adalah gambaran konteks dari bagian yang kita baca. Ini adalah bagian dari perjanjian yang Tuhan buat kepada umatnya. Dan di bagian ke-10 firman ini bukanlah rincian dari hukum-hukum, peraturan-peraturan. Tetapi ini berfokus berbicara kepada masalah-masalah hati. Hati ini perlu dipisahkan dengan konteks saat ini. Konteks saat itu ketika berbicara tentang hati, itu berbicara secara utuh, secara keseluruhan. Itu berarti bicara hati itu bicara juga dengan pikiran, tindakan, dan perasaan. Seluruh aspek kehidupan manusia. Itu yang disebut dengan hati. Kembali lagi, kita bukan berbicara hukum, tetapi kita akan berbicara tentang firman. Spesifiknya firman ketiga. Kalau kita bicara tentang firman ketiga, atau orang tua pernah berkata, atau anak pernah berkata, atau siapapun pernah berkata, firman ini mungkin diajukan supaya jangan menyebut nama Tuhan sembarangan, dalam artian kalau ada bikin apa-apa itu, jangan sebut-sebut nama Tuhan terlalu gampang. Atau jangan menghujat nama Tuhan, mengumpat nama Tuhan. Pakai contoh ya, tuang alay. Gitu. Dan bahasa-bahasa kotor. Tetapi firman ketiga ini tidak menunjuk pada penghujatan, umpatan, dan bahasa kotor. Sebaliknya firman ini dimaksudkan untuk mencegah umat Tuhan mengeksploitasi, menggunakan sewenang-wenang nama Tuhan untuk tujuan tanda kutip magis atau kutukan, bahkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok untuk melakukan kejahatan. Umat Tuhan tidak boleh menggunakan nama Tuhan dengan cara magis untuk memanipulasi sesamanya. Magis, kata dasar di KBBI itu magi. Magi itu bagaimana kita mengontrol, mengendalikan alam pikir dan tindak tanduk seseorang. Jadi maksudnya apa? Firman Tuhan mau berkatakan bahwa nama Tuhan tidak boleh dipakai untuk kamu mengontrol orang lain, membuat dia mengambil keputusan sesuai dengan manipulasimu, agendamu, tujuanmu. Jadi nama Tuhan bukan disebut sembarangan, itu berarti bukan dipakai untuk memanipulasi Tuhan maupun sesama. Itu berarti bahwa umat Tuhan tidak boleh mengaitkan nama Tuhan dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tuhan. Dan juga sebenarnya tidak nyata. Karena salah satu ahli perjanjian lama, John Goldingay, dia berkata bahwa orang bisa menggunakan, memperlakukan nama Tuhan untuk melancarkan perang mereka sendiri dan menyebutnya sebagai perang Tuhan. Sejarah sudah mencatat itu banyak. Bahkan nama Tuhan bisa dipakai untuk membangun tempat kudus, kedengarannya bagus, yang sesuai dengan keinginan mereka dan mengatakan ini adalah kehendak daripada Tuhan.
Mereka juga bisa menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan untuk membuat keputusan mereka sendiri dan menyebutnya sebagai keputusan Tuhan. Atau menunjuk pemerintahan yang mereka inginkan dan menyebut sebagai pemerintahan Tuhan. Pada zaman dulu, Bapak Ibu, penyalahgunaan nama Tuhan dapat berarti gagal memenuhi sumpah atau ucapan yang telah diutarakan. Atau bersumpah dengan maksud untuk menipu seseorang. Dalam arti tertentu, penyalahgunaan nama Tuhan sama saja berbohong tentang siapa itu Tuhan. Dari penjelasan ini kita setidaknya memiliki dua konsekuensi logis. Mengapa nama Tuhan tidak boleh dipakai sembarangan. Pertama, karena orang bisa memakai nama Tuhan demi itu dan ini. Dan kalau itu tidak terjadi, apa yang terjadi? Orang bertanya, Tuhanmu di mana? Jangan-jangan tidur. Tuhanmu tidak berkuasa ya? Karena itu bukan kehendak Tuhan, tetapi mengatasnamakan Tuhan. Sehingga nama Tuhan di situ dicoreng. Nama Tuhan yang mulia, agung, indah, ajaib, perkasa, dipermalukan oleh agenda manipulasi manusia yang jahat. Jadi itu bagian pertama. Ketika kita menyebut nama Tuhan sembarangan, kita sedang mencelah, mencoreng nama Tuhan yang kudus. Konsekuensi logis yang kedua adalah bahwa Tuhan tidak mengontrol atau menahan ketika orang-orang menggunakan namanya demi kejahatan, demi perang, demi penindasan. Sejarah membuktikan nama Tuhan dipakai untuk perbudakan. Nama Tuhan dipakai untuk menjarah. Nama Tuhan dipakai untuk membantai orang. Tuhan semacam apa itu? Tuhan yang tidak mampu menahan mulut orang yang menggunakan namanya demi agenda, tujuan, kepentingan pribadi maupun kelompok. Tuhan seakan-akan dia tidak mampu untuk menegakkan apa yang adil, yang benar, yang baik. Sehingga orang itu tetap berlaku jahat demi nama Tuhan. Bukan hanya nama Tuhan yang dicoreng, tetapi Tuhan seakan-akan tidak adil, tidak nyata, tidak berpartisipasi di dalam kejahatan manusia. Ini bagian yang penting, yang mungkin jarang dibicarakan, dan saat ini kita perlu memikirkan ulang bahwa Tuhan bukan objek atau alat yang bisa dipakai oleh manusia untuk membenarkan dirinya, menjalankan agenda pribadinya maupun kelompok, apalagi untuk melakukan ketidakbenaran, membiarkan ketidakadilan, menyuburkan ketidakbaikan. Tuhan bukan objek atau alat penggerak untuk menjalankan agenda pribadi ataupun kelompok tertentu yang jelas tidak sejalan dengan kehendak, nilai, dan karakter Tuhan. Ini bagian yang penting dan mari kita cerna perlahan-lahan. Tadi kita sudah nostalgia dengan bermain atau menyebut nama orang tua dengan sembarangan, menyebut nama teman dengan sembarangan. Tetapi kadang juga kita sering menyebut nama Tuhan sembarangan, tanda kutip, ketika kita mengalami perasaan emosi tertentu. Baik itu marah, kaget, senang, takut. Contoh. Kalau kita mengendarai mobil, tiba-tiba ada yang menyelidik, Tuhan nih. Tiba-tiba kita bilang, Tuhan nih.
atau apalah sebutan teman Bapak Ibu semua. Lalu kemudian ketika itu fenomena itu sudah terjadi, kita baru sadar, aduh Tuhan, ampun beta juga. Tadi beta sebut Tuhan pun nama dengan sembarangan. Atau mungkin dalam konteks lain ada yang di samping atau di kiri di mana langsung tegur, stop, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Dari firman Tuhan yang kita saksikan bersama-sama, firman ketiga tidak berbicara tentang ketika kamu menyebut nama Tuhan, ketika kamu mengalami emosi tertentu, marah, kecewa, takut, senang, kaget. Itu bukan yang dimaksudkan firman ketiga. Ini bukan poin yang mau disampaikan. Tetapi ketika dibilang kamu tidak menyebut nama Tuhan sembarangan, itu berarti kita bisa melakukan apa yang kita katakan tanpa perlu bersumpah atau melebeli nama Tuhan. Atau kita memakai nama Tuhan untuk menjalankan agenda pribadi kelompok, bahkan yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, yang tidak baik, tidak benar, tidak adil. Itu yang dimaksudkan dengan jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Bukan ketika kaget lalu nama Tuhan disebut, itu tidak sepenuhnya salah. Tetapi yang salah ketika kita tidak bisa melakukan apa yang kita ucapkan dan bersumpah demi nama Tuhan. Kita mau, apa yang kita agendakan, kita rancangkan, kita anggap baik, terjadi kita bawa nama-nama Tuhan. Itu yang salah. Itu yang dinamakan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Firman Tuhan sudah jelas berkata bahwa jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Selebihnya daripada itu adalah dari si jahat, si iblis. That's simple. Ya, that's simple. Itu meme yang pernah viral sebelumnya. That's simple. Cuma katakan apa yang kamu katakan, lakukan apa yang kamu lakukan. Tapi tidak perlu membawa-bawa nama Tuhan demi membenarkan dirimu. Demi menjalankan agendamu. Karena Tuhan bukan objek atau alat yang engkau bisa pakai seenaknya. Saya teringat dengan mantan dosen saya, Bapak Cornelius. Jujur ya, kelas beliau itu membosankan. Karena aku nggak tahu ya, teman-teman yang pernah kuliah, dosen-dosen yang gap-nya terlalu tinggi itu agak-agak masuk ya, dan metode pengajarannya juga enggak. Tapi kita tidak bicara tentang dosen saat ini, sorry. Tetapi ada hal yang menarik yang tidak pernah saya lupakan dari kelas beliau. Beliau berkata bahwa di tengah-tengah kelas yang membosankan itu Tuhan bisa pakai. Dan ada yang berkesan, yang menempel di kepalaku. Lebih kuat daripada bacaan-bacaan yang saya baca di buku. Beliau bilang bahwa kata lo yang diterjemahkan jangan itu kurang tepat. Harusnya tidak, kamu tidak. Jadi lo tisa et shem Adonai Eloheka lasau. Lo itu bukan jangan. Kalau jangan itu seperti kata perintah, tapi negatif ya. Jangan main HP terus. Wah, kalau anak-anak muda dengan kata itu, ada yang mungkin responnya, main terus. Atau mungkin ada yang lain mendengar kata jangan itu memukul ya, jadi traumatis, kata-kata yang kurang baik. Jadi kata jangan itu seakan-akan seperti peraturan yang berkaitan dengan hukuman. Dengan hukum, kalau tidak dilakukan ya dapat konsekuensinya. Tetapi apa penting dari kata kamu tidak, lo tisa? Ini berarti bahwa
firman ketiga atau ke-10 firman, ini bukan perintah, tetapi karakter, nilai dari seorang umat Tuhan. Ini berbeda. Nanti kita lihat ya, apa bedanya. Jangan kata perintah dengan pernyataan, kamu tidak. Ini bukan perintah maupun hukum yang bisa kita lakukan atau tidak lakukan. Melainkan ini adalah firman Tuhan yang pasti terjadi. Amin. Tuhan berfirman, jadilah terang. Terang itu bilang, gak mau jadi terang. Bisa begitu? Jadilah hewan, aku gak mau dilahirkan, aku gak mau diciptakan. Jadi konsekuensi logisnya adalah, ini bukan jangan bersikap imperatif, tetapi ini pernyataan yang menunjukkan identitas, karakter, dan nilai. Kelihatan sederhana, remeh-temeh, dan kita mungkin belum tahu apa bedanya. Jelas, kalau perintah katanya ya, perintah dibuat untuk dilanggar. Betul ya? Itu nggak tahu ya, itu katanya nggak tahu kata siapa. Tetapi kalau identitas, pernyataan, itu berbeda dengan perintah. Perintah itu bisa dilanggar, bisa disesuaikan, atau bisa fleksibel lah. Tetapi karakter, nah makanya orang bilang, iya dia sih malas. Ya memang karakternya malas. Saya tidak bilang malas itu buruk, atau ini tidak lagi membicarakan mana benar yang mana baik ya, bukan. Ya memang dia malas. Maksudnya karakternya, dia sudah begitu. Identitasnya, nilainya. Oh dia itu baik. Core value-nya itu bukan karena dia, bisa jadi ya. Bisa jadi karena dia takut dihukum, bisa jadi. Atau mungkin dia mau terlihat baik, bisa jadi. Tetapi kalau sejati, identitas dia pasti akan sejalan dengan apa yang dia pikirkan, dia ucapkan maupun dia lakukan. Dia bukan digerakkan oleh perintah, oleh ketakutan hukuman, atau embel-embel hadiah. Tetapi karena dia punya karakter, nilai yang sebegitunya. Semoga Bapak Ibu bisa nangkap. Jadi ini jadi argumen berikutnya bahwa kenapa saya tidak pakai hukum dan menggunakan firman. Karena hukum itu seakan-akan sesuatu yang bisa dilanggar, ya memang bisa dilanggar. Dan bukan menjadi identitas. Karena hukum biasa digerakkan bukan berdasarkan aku cinta, tapi aku takut, aku mau, atau aku punya apa. Tetapi ini berdasarkan pada identitas umat Tuhan. Nilai, karakter dari umat Tuhan. Oke, kita kembali kepada tadi terjemahan. Dengan demikian, terjemahan yang tepat menurut saya berdasarkan pengamatan komen dari dosen saya, Pak Cornelius, kamu tidak menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu berarti kita tidak ada pilihan selain menjalankan apa yang sudah ada. Menjalankan firman yang ada. Kita tidak diperhadapkan kamu mau menyebut nama Tuhan atau tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Bukan itu pilihannya. Karena kamu tidak menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Inilah firman ketiga bagi kita semua. Dan marilah kita coba merefleksikan firman ketiga bukan kepada orang lain, bukan kepada musuhmu, tetapi terapkan firman ini kepada dirimu sendiri. Biarkan Roh Kudus bekerja melalui firman, melalui pertanyaan-pertanyaan refleksi yang saya akan bacakan bagi kita semua. Berapa sering kita tidak sadar dan mungkin sadar tidak melakukan apa yang kita katakan dengan bersumpah menggunakan nama Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja,
Roh Kudus menilik hati kita. Berapa sering kita menjadikan Tuhan sebagai objek, sebagai alat untuk membenarkan, untuk menjalankan agenda pribadi atau kelompok yang tidak benar, yang tidak adil, yang tidak baik, tetapi menggunakan namanya supaya terlihat baik. Kiranya firman berbicara kepada kita secara pribadi, lepas pribadi. Sebab kamu tidak menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kita masih ada di minggu Paskah, Pasca menyongsong hari Pentakosta. Kita tahu Paskah karya Kristus yang agung bagi kita semua. Di momen Paskah itu juga ada tokoh yang agung. Tentunya tidak sepantaran dengan Yesus, tapi tokoh yang kita tahu bersama, Petrus. Petrus sebelumnya dia berkata, Tuhan, aku akan mati bersamamu. Aku akan mati demi namamu. Tapi hari di mana Yesus ditangkap, diadili dengan tidak adil dan diperlakukan dengan tidak baik dan tidak benar. Kita tahu ceritanya. Petrus bersumpah demi nama Tuhan tidak mengenal Yesus. Bahkan dalam literasi yang lain di Injil, beberapa Injil mengatakan dia bersumpah dan mengutuk demi nama Tuhan tidak mengenal Yesus. Oh, sungguh ironi bukan? Petrus yang berkata, aku siap mati demi namamu. Tetapi demi nama Tuhan dia bersumpah dan mengutuk tidak mengenal Yesus. Petrus sudah menyebut nama Tuhan, Allahnya dengan sembarangan. Tapi syukur kepada Allah, nama Yesus yang indah, nama Yesus yang ajaib, nama Yesus yang perkasa dan berkuasa, nama Yesus yang sudah disumpah dikutuk itu oleh Petrus, nama yang sama hadir di hadapan Petrus dan memberikan dia kesempatan. Yesus membuka tangan lebar-lebar untuk merangkul Petrus yang menyebut nama Tuhan Allahnya dengan sembarangan. Saat ini ketika kita mengingat kita telah menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Dan saat ini Allah hadir di hadapanmu. Apa responmu? Petrus memilih sadar mengakui apa yang dia lakukan. Dia bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Apa jawabmu di hadapan Tuhan? Mari kita tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, ampunilah kami yang seenak-enaknya menggunakan nama Tuhan demi membenarkan diri, supaya terlihat mulia, agung, dan suci, benar, baik. Tapi sesungguhnya kami adalah seperti orang-orang Farisi yang digambarkan sebagai kubur yang dilabur putih, tetapi dalamnya penuh dengan borok, ulat, tanah, tulang belulang. Tuhan, ampunilah kami yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ampunilah kami ketika kami mau menjalankan apa yang kami mau, bahkan mengorbankan namamu untuk melegitimasi, menjustifikasi apa yang kami mau ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ajarlah kami untuk bisa mengatakan dan melakukan apa yang kami katakan,
dan taat setia pada kehendak-Mu dan tidak memasahkan kehendak pribadi ya Tuhan. Tuhan ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, kami mendoakan bagi jemaat-Mu di tempat ini dan dimanapun berada, dengan hubungan relasi yang tidak baik Tuhan, biarlah mereka boleh memiliki hubungan yang baik kembali, ada rekonsiliasi, perdamaian. Biarlah hubungan yang retak boleh dibalut oleh tangan kasih-Mu ya Tuhan. Juga kami berdoakan bagi jemaat-Mu yang kesulitan dalam ekonomi, mencari pekerjaan. Tuhan yang tahu kesulitan yang dialami saat ini. Dan kami tahu bahwa Tuhan tidak hanya sekedar tahu, tetapi Tuhan juga adalah Tuhan yang berkenan dan berbelas kasihan kepada anak-anak-Mu. Tuhan, juga kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang sakit. Tuhan yang kiranya memulihkan, mencukupkan, dan memberkati setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa bagi Amas Syok dalam kondisi yang belum stabil. Tuhan yang berkenan untuk menjamah Amas Syok di dalam kelemahan tubuh saat ini. Kami juga berdoa bagi Pak Pendeta Emeritus Cham yang juga menjalani kemoterapi. Pemulihan Tuhan yang biarlah Engkau nyatakan di dalam kehidupan hamba-Mu ini. Begitu juga dengan Akong Moses yang menjalani pemulihan, pengobatan. Kami syukur untuk penyertaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan Akong sehingga beliau boleh kembali lebih baik, lebih pulih ya Tuhan. Juga berdoa bagi Ai Shane Sayaso yang perlu bolak-balik untuk pengobatan, kontrol. Tuhan yang berikan kekuatan, penghiburan, sukacita, dan pemulihan yang nyata bagi anak-Mu ini ya Tuhan. Juga bagi Ama Komi King yang terbaring lemah. Tuhan berbelas kasihan bagi anak-Mu ini. Begitu juga dengan Lionel pasca operasi, begitu juga Maxwell yang dalam proses pengobatan, pemulihan. Tuhan yang menjamah mereka dengan segala pergumulan, sakit, penyakit yang mereka alami ya Tuhan. Dan juga mungkin masih banyak anak-anak-Mu yang lain yang hamba tidak sebut satu persatu. Tetapi biarlah Tuhan Engkau melawat mereka satu persatu. Tuhan, kami juga berdoa bagi pelunasan tanah di sebelah dan juga penjualan apartemen. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Kami tidak tahu dengan ekonomi politik kehidupan dunia saat ini. Kemarin harga non-BBM subsidi sudah naik dan bahkan sebelumnya harga-harga sudah naik. Tuhan, hanya kepadamu dan hanya kepadamu lah gunung batuku kami berharap, bersandar. Tuhan, nyatakanlah keadilan, kebenaran, dan kebaikan-Mu di tengah-tengah dunia. Dan berapa lama lagi nama-Mu dihujat, dipakai sembarangan, demi melancarkan agenda pribadi, ketidakbaikan, ketidakadilan, ketidakbenaran ya Tuhan. Biarlah Engkau boleh menghakimi setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Pembunuhan, penyusahan, pemiskinan, perampasan yang mereka lakukan Tuhan. Sampai berapa lama lagi? Biarlah Tuhan Engkau boleh berkenan menjawab setiap pergumulan doa-doa kami sesuai dengan kerahiman-Mu dan waktu daripada Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.